warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita jumpa kembali. Saya Aldila Farah Elmira akan menemani Anda siang ini dalam program BIM bersama Telkom. Ada dua narasumber di siang ini yang akan menemani kita, yaitu Mbak Dian Pravitasari dari staf Customer Care. Kabar baik dan sehat, Mbak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah, sehat ya, Mbak ya? Sehat, Mbak. Ya, yang kedua ada Mas Mustafa sebagai Account Manager Digital Service. Kabar baik dan sehat, Mas Mustafa? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Alhamdulillah, sehat ya. Baik pemirsa, di siang hari ini kita akan bahas mengenai layanan add-on, produk digital dan juga IndiHome. Produk digital IndiHome gitu ya, Mbak ya? Benar-benar, Mbak. Ya, layanan add-on. Nah, untuk berbincang lebih jauh lagi nih, Mbak ya, sebelum ke digital kita akan masuk ke paparan layanan add-on terlebih dahulu. Layanan ya. add-on, iya baik. Mungkin biar pemirsa tambah mengetahui nih terkait apa itu layanan add-on, bisa dijelaskan terlebih dahulu. Iya, baik, terima kasih Mbak Dila. Jadi untuk para pemirsa yang ada di rumah, kita akan memberikan informasi mengenai produk-produk layanan add-on dari IndiHome ataupun digital service ya. Untuk kita garis bawahi dulu aja mungkin ya Mbak ya, bahwa untuk produk dari Telkom, dari IndiHome, itu pelanggan bisa menikmati paket-paket yang telah ditawarkan. Antara lain ada paket yang berjenis dual play atau layanan internet dengan telepon atau TV dan internet. Itu yang dual play, berarti hanya dua layanan yang bisa dinikmati. Benar, Mbak Dila. Kemudian untuk yang paket lengkapnya itu pelanggan bisa memilih paket triple play. Triple berarti kan 3 gitu ya. Otomatis 3 layanan itu bisa dinikmati oleh pelanggan. Antara lain adalah untuk layanan telepon, internet, dan IndiHome TV, begitu. Nah, untuk add-onnya sendiri, ini merupakan tambahan. Jadi ketika pelanggan sudah memilih, oh iya ini sesuai kebutuhanku ini ya, untuk toko misalnya, pelanggan A, Bapak A itu membutuhkan dual play, ada telepon, ada internet. Begitu kan, sudah berjalan itu Mbak, semisal entah itu mungkin 1 tahun atau 2 tahun. Nah, di kedepannya itu sepertinya ini anak-anak butuh ini untuk tambahan Kebutuhannya TV. semakin bertambah. Benar, gitu ya, Mbak ya? kebutuhannya semakin bertambah. Nah, dari itu pelanggan bisa menambahkan add-on, yaitu menjadi paket yang triple play, jadi menambahkan layanan IndiHome TV, begitu kurang lebih. Jadi untuk add-on ini adalah tambahan ketika pelanggan sudah berlangganan untuk layanan IndiHome-nya. Baik, nah sebelum itu ya pemirsa kami ingatkan gitu ya, nanti kalau ingin bertanya bisa langsung bergabung bersama kami di line telepon 02716793000 atau bisa melalui line WhatsApp maupun SMS 08112553000. Baik Mbak, ini kita akan lanjutkan nih. Dan masyarakat ini bagaimana cara mengetahui informasi terkait layanan tersebut? Layanannya tersebut ya, baik. Sekarang semuanya serba digital ya, Mbak Dila ya. Iya benar ya Mas Mustafa ya. Kalau dahulu mungkin pelanggan tuh familiarnya itu papa mamah kita yang sudah sepuh gitu. Maremnya itu mantapnya itu ke Plaza Telkom, langsung datang ketemu dengan customer service-nya. Nah, karena sekarang sudah eranya era digital, dari Telkom itu kita menyediakan berbagai channel ya untuk pelaporan ataupun informasi lebih lanjut mengenai produk kami, yaitu pelanggan bisa menghubungi call center di 147 atau mungkin via sosial media di @indihomecare, atau dari aplikasinya langsung juga bisa Mbak Dila, yaitu di aplikasi My IndiHome, begitu. Baik, bisa di call center, bisa di aplikasi, atau bisa datang langsung tadi ya? Iya, kalau datang pasti masih kita layani ya Mbak ya, untuk Plaza Telkom. Sekarang sudah ini ya, terbuka untuk normalnya. Kalau dahulu masih masa pandemi, itu memang setengah hari. Kalau untuk Plaza Telkom sekarang sudah bisa melayani sampai dengan jam 4 sore. Sampai jam 4 sore ini setiap hari apa ini Kak? Senin sampai dengan Jumat. Senin sampai Jumat. Benar, kemudian kalau untuk Sabtu itu memang layanan kami sampai dengan jam 12 siang. Itu khusus hari Sabtu gitu ya, sampai jam 12 siang saja. Baik. Nah, kemudian untuk caranya berlangganan My IndiHome ini. Iya, untuk caranya sendiri pelanggan
apabila ingin berlangganan add-on atau mungkin pelanggan baru ya Mbak ya, belum berlangganan sama sekali, itu bisa mendaftar lebih dahulu di aplikasi My IndiHome, datang ke Plaza Telkom ataupun di 147. Bahkan sekarang pun Telkom gencar ya Mbak ya melakukan penawaran melalui landing page. Landing page itu adalah kita broadcast ke pelanggan-pelanggan yang sudah terdaftar, ada nomor HP-nya, itu kita broadcast WA untuk penawaran upgrade speed, kemudian untuk penawaran mungkin channel tambahan di IndiHome TV-nya. Nah, nanti apabila setuju akan ada untuk alamat link yang bisa diklik ke pelanggan, nanti akan ada informasi-informasi lebih lanjutnya. Ya, ini semua online gitu ya Mbak ya? Benar, Iya, online. memudahkan. Memang lebih memudahkan gitu, baik. Nah, dan ini pilihan produknya tambahan ini apa saja Mbak? Iya, kalau di untuk IndiHome. add-onnya sendiri kita terbaginya itu ada beberapa kategori Mbak. Jadi kembali kita sesuaikan dengan kebutuhan dari pelanggan tersebut. Yang pertama kita tawarkan untuk add-on kategori internet, itu meliputi upgrade speed, penambahan kecepatan, atau penambahan WiFi extender untuk memperkuat sinyal, WiFi ID seamless untuk kita solusi ya, kalau sedang bepergian di luar keluar rumah begitu ingin membutuhkan akses internet bisa menggunakan WiFi ID seamless. Kemudian untuk yang kategori add-on berikutnya yaitu kategori add-on IndiHome TV ya, yang TV itu pelanggan bisa menikmati untuk tambahan channel seperti yang menyukai olahraga bisa menambahkan add-on beIN Sport begitu. Kemudian yang menyukai film-film ataupun drama Korea bisa menambahkan add-on channel Indie Korea. Kemudian yang menyukai untuk putra-putri kami gitu itu bisa menggunakan untuk Indie Kids gitu. Jadi nanti iya channel-channel untuk anak-anak semuanya. Semakin menjurus ini ya Mbak ya? Benar. Jadi kategorinya setelah internet, TV, ada juga yang lain-lain Mbak. Kalau yang lain-lain ini lebih luas ya. Jadi pelanggan itu bisa menikmati untuk add-on semua itu merupakan berbagi kuota. Nanti kita akan bahas lebih lanjutnya gitu ya, begitu. Baik. Jadi memang banyak sekali gitu ya Mbak ya add-onnya, tambahan-tambahannya. Iya. Ini pelanggan bisa taunya dari aplikasi tadi atau dari mana nih? Aplikasi bisa Mbak. Aplikasi juga sudah Makanya tertera kita gitu kalau ya? misal ke pelanggan yang pelanggan baru setelah pasang baru itu dari teknisi atau mungkin dari customer service itu kita langsung edukasikan, Bapak, Ibu ada loh untuk yang aplikasi mempermudah untuk kita memantau ya, yaitu aplikasi My IndiHome. Nanti download dulu di Play Store, kemudian daftar menggunakan email aktif, nomor HP yang aktif. Nanti di situ kita bisa cek juga Mbak, penggunaan usage kita itu berapa gitu. Terus tagihan juga kita bisa cek, oh nominal untuk bulan ini tuh sekian, itu bisa di situ. Jadi emang banyak sekali nih pemirsa bisa mencari tahunya gitu ya. Iya. Nah ini kan untuk internet ya Mbak ya, terus telepon, terus ada UCTV ini kan sudah menjadi apa ya, hal umum lah ya yang diketahui masyarakat. Nah, kalau untuk produk digital ini kita ke Mas Mustafa gitu ya, biar bisa menjelaskan lebih lanjut gitu terkait produk digitalnya. Terima kasih atas kesempatannya. Berbicara masalah internet akan lebih sempurna kalau ada toppingnya lah. Kalau dari sisi Telkom itu bicaranya produk digital ini adalah kondimen-kondimen atau pelengkap-pelengkap terhadap internet itu sendiri. Yang pertama pelengkapnya banyak problem yang sekarang kita bisa lihat bahwasannya rumahnya terlalu besar ataupun rumahnya nanti bertingkat. Itu banyak sering yang namanya dead zone atau zona sinyal blank atau sinyal wifi-nya blank. Oh kok di lantai 2 kok nggak bisa buat wifi-an, atau ibu yang di belakang mau rajang-rajang ini kok nggak ada internet, ini gimana caranya? Yang disalahkan anaknya. Ini gimana tuh kamu kok pasang internet nggak sampai di belakang gitu. Itu problem hal yang wajar yang memang sering kami tangani. Itu solusinya dari kami yaitu menggunakan yang namanya add-on WiFi extender. WiFi extender ini alat untuk memperluas jaringan, tidak menambah jaringan ya. Sering banyak yang mengartikan bahwasanya WiFi extender ini untuk
menambah jaringan, itu enggak. Itu hanya untuk memperluas. Karena sinyal WiFi itu hanya coveragenya 15 meter saja. Pada saat nanti lebih dari 15 meter, ternyata kok yang dinamakan tadi dead zone harus ditambahkan perangkat itu. Perangkat itu modelnya pasif, dia tidak terus memunculkan sinar sendiri, enggak. Dia hanya mengambil sinyal dari IndiHome-nya. WiFi extender itu tadi Namanya WiFi ya? extender. Untuk cara berlangganannya mudah. Pelanggan cukup membayar 35.000 saja. Sudah bisa menikmati WiFi extender sampai 30 meter lah, seperti itu. 30.000 ini di awal atau bagaimana? 35.000. 35.000 itu setiap bulannya selama berlangganan. Selama berlangganan. Betul. Jadi tidak menambah seperti ketika membuat baru jaringan gitu, Betul, tidak ya? betul. Tidak menambah lagi jaringan yang baru. Misalkan sudah berlangganan yang 300.000 karena memang ini saya nggak butuh sebanyak itu. Saya cuma menambahkan saja, tinggal menambahkan 35.000 saja. Ya, 35.000 ini bagi pelanggan bisa membayarnya di awal atau di akhir nih? Kalau untuk skema pembayaran atau kita menagihnya itu berbarengan dengan tagihan IndiHome-nya. Misalkan tagihan IndiHome-nya nanti keluar tanggal 5, nanti di biaya tagihan sudah ditambahkan biaya 35.000 itu. Ya, baik. Jadi Jadi tergantung bulanan, ini ya, Mbak. bulanannya. Semisal pelanggan itu tagihannya sebelumnya itu 300, kemudian berlangganan untuk WiFi extender tambah 35.000. Jadi per bulan akan dikenakan Rp335.000 ditambah pajak PPN-nya 11%. Iya, luar Iya. biasa. Jadi tidak terlalu mahal gitu ya, Iya. ibaratkan justru malah membuat mudah gitu ya. Betul Benar, kan sekali. lebih nyaman juga Iya, ya Mbak ya betul. kita menggunakan untuk akses internetnya. Sedangkan itu secara garansi, ini perbandingannya kenapa kok kami memilih skema sewa dengan kalau beli online memang ada, tetapi kalau beli online tidak menjamin garansinya. Ya, Kalau bedanya ada di situ ya. Iya, informasinya kalau ya. misalkan nanti ternyata rusak, ya sudah harus beli kembali. Kalau dari kami 35.000, misalkan nanti ada problem, misalkan nanti ada kok voicemailnya itu terbakar dan lain-lain, nanti akan diganti unit yang baru oleh kami. Ya, jadi emang sudah ada tanggung jawabnya tersendiri Betul, gitu ya. Itu betul. lebih amannya di situ. Iya. Baik, nah dan selain produk digital service ini, tadi disebutkan masih ada banyak layanan ya terkait tambahan internet dan UCTV. Nah ini seperti apa pilihan paket-paketnya? Iya, kalau untuk paket UCTV-nya sendiri kita ada 4 jenis ya Mbak Dila ya. Pelanggan itu bisa menikmati dari yang paling terjangkau, itu kami menawarkan paket UCTV yang intro, per bulannya Rp20.000 plus PPN. Kalau untuk yang ditayangkan ini adalah untuk yang upgrade speed ya. Itu terdiri dari mulai kecepatan 20 sampai dengan 50 Mbps. Tergantung dari kebutuhan pelanggan tersebut, Mbak Dila. Ketika nanti untuk yang 20 Mbps itu ideal perangkat yang terhubung sampai dengan 5 perangkat. Kemudian untuk yang 30 Mbps itu maksimal untuk perangkatnya adalah 7 perangkat sampai dengan seterusnya ya. Untuk harga yang tertampil di sini, ini merupakan harga dari item abonemen internetnya saja. Jadi ketika contohnya pelanggan Bapak A berlangganan untuk paket 10 Mbps. Untuk item 10 Mbps dari abonemennya itu adalah Rp180.000, belum termasuk PPN. Kemudian merasa kok sedikit lambat ya, ternyata penggunanya nambah Mbak Dila. Nah berarti membutuhkan untuk upgrade speed ini. Untuk upgrade speed Bapak A tersebut memilih untuk yang 30 Mbps. Ya, di sini untuk terteranya itu adalah 315 ya itu tadi ya. Ya, Oke, nah berarti itu nanti hitungannya selisih dari abonemennya tersebut. Jadi kenaikannya adalah sekitar berapa tadi 315 kurangi 180 itu
sekitar 135 ribuan ya Mbak ya. Nanti akan dibebankan untuk tagihan di bulan depannya. Karena mengingat tagihan Telkom IndiHome itu merupakan sistemnya pasca bayar. Transaksi yang dilakukan untuk bulan ini itu nanti akan ditagihkan untuk bulan depannya. Bulan depannya. Benar. Jadi memang meskipun ini kan ada tingkatan-tingkatannya nih Kak. Kalau yang berapa Mbps buat berapa perangkat kayak gitu. Tapi tidak ini ya, kemungkinan besarnya bisa juga lebih dari itu gitu. Benar, lebih. Jadi ketika pelanggan nanti untuk penggunanya yang 30 Mbps itu maksimalnya di 7 perangkat. Ada nih tetangga kita yang mau pakai atau mungkin teman-temannya datang nih main ke rumah. Ya berarti memang nanti akan ini ya performansi dari kecepatannya menyesuaikan. Sebenarnya cuma mengurangi ya, kekuatan speednya aja. Jadi bukan berarti tidak bisa memakai gitu ya. Bukan. Jadi kalau mau hemat mungkin bisa seperti itu saja. Jadi nggak di-share kemana-mana gitu ya. Jadi speednya itu terus ya meskipun dipakai banyak orang. Kalau yang paling rendah tadi berapa Mbak? Untuk yang kecepatannya atau harganya? Kecepatan? Kalau untuk yang kecepatan pasang baru sekarang minimal di 30 Mbps. Minimal 30 ya? Iya, kalau zaman dulu mungkin sebelum tahun 2020 itu IndiHome masih menjual paket yang 10 ya, 10 Mbps. Namun di 2022 ini pasang baru itu minimal di 30 Mbps. Karena memang mengingat di dalam rumah itu kemungkinan ada lebih dari 5 gadget karena mungkin bapaknya satu belum laptopnya berapa ini ya perangkat gitu. Apalagi TV-nya juga nanti. Mungkin kadang pemikiran orang tuh, loh di rumahku cuma ada mama, papa, aku kakak 4 orang, tapi ternyata orangnya saja ya, bukan perangkatnya. Benar-benar ternyata kan ada smart TV-nya, ada laptopnya, begitu. Baik. Nah ini masih banyak sekali nih ya Mbak ya, dan Mas pembahasan kita terkait khususnya produk digital dari IndiHome. Kita akan lanjutkan di sesi kedua. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan di sesi kedua. Bagi pemirsa yang ingin bertanya bisa langsung bergabung bersama kami di line telepon 02716793000 atau bisa melalui WhatsApp maupun SMS 08112553000. Setelah informasi-informasi berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program BIM terkait layanan add-on dan juga produk digital IndiHome. Bagi pemirsa yang ingin bertanya bisa langsung bergabung bersama kami di line telepon 02716793000 atau bisa melalui WhatsApp maupun SMS 08112553000. Baik, kita akan lanjutkan terlebih dahulu gitu ya Mas Mustafa terkait produk-produk digital. Silahkan Mas Mustafa. Baik, terima kasih Mbak. Menyambung yang tadi perihal masalah produk digital, dari sisi Telkom masih banyak lagi terhadap produk-produk digitalnya. Yang akan kami bawa saat ini bagaimana tadi dari pelanggan setia IndiHome bisa berinternet sampai kemanapun. Contohnya bisa internetan, saya ke Jakarta bisa internetan enggak? Saya ke Bandung bisa internetan enggak? Saya ke Bali bahkan sampai keluar Jawa saya bisa internetan enggak? Kami sangat berterima kasih terhadap pemirsa semua yang sudah berlangganan IndiHome. Sebagai bentuk apresiasi kami ada layanan yang namanya add-on WiFi ID Seamless. WiFi ID Seamless itu yang mana pelanggan cuman membayar 10.000 saja sudah bisa internetan di luar rumah. Dalam artian misalkan saya pengen ke mall gitu, saya pengen ke bandara tapi tetap masih bisa menyambung di internetnya Telkom atau di jaringannya Telkom. Pelanggan cukup membayar Rp10.000 saja dengan cara mengaktifkan lewat aplikasi My IndiHome. Wah kok saya belum bisa mengaktifkan aplikasi My IndiHome, gimana caranya? Silakan bisa mendaftar juga via ke 147 ataupun ke websitenya resmi IndiHome seperti itu. Baik, jadi tadi cukup membayar tambahnya 10.000 gitu ya? 10.000 saja. Ini yang bisa biar keluar-keluar kemana-mana tetap bisa ini ya internetan gitu. Kami batasi terhadap 10.000 itu
maksimal di 6 perangkat dalam 6 satu perangkat. nomor IndiHome. Kalau misalkan di rumah sudah punya IndiHome, karena bapaknya sering keluar kota yang lebih hemat gitu, gak usah menggunakan pakai data lagi, tinggal nanti mendaftarkan WiFi ID Seamless. Sudah tertera di layar monitor bahwasanya WiFi ID Seamless khusus pelanggan IndiHome. Kalau memang belum berlangganan IndiHome, mohon maaf belum bisa. Dapat menikmati kemudahan mengakses WiFi ID secara otomatis di seluruh Indonesia hanya dengan Rp10.000 saja seperti itu. Biar dapat kemudahan, maka pemirsa bisa berlangganan dulu. Berlangganan gitu ya, dulu, Bu. betul sekali. Baik, nah kita ini beralih sekarang ke kategori TV gitu ya, Bu ya. Nah, tadi disebutkan ada layanan STB kedua PLC gitu ya, mini pack channel, Mula TV dan lain sebagainya. Ini bisa diinformasikan yang lebih lengkap gitu Mbak kepada pemirsa. Iya, baik, terima kasih Mbak Dila. Kalau untuk yang add-on yang di kategori TV ini, kita bisa menawarkan ke pelanggan itu STB tambahan. STB tambahan itu berfungsi untuk menyambungkan kembali layanan IndiHome TV-nya, Mbak Dila. Jadi ketika untuk pelanggan itu di STB yang pertama, disettingkannya pada di ruang keluarga begitu ya. Kemudian ada kebutuhan lagi nih, ternyata putra-putrinya itu membutuhkan untuk tayangan ataupun hiburan dari IndiHome TV, ingin ditambahkan di ruang tidurnya, kamar tidurnya, itu bisa menggunakan STB tambahan plus PLC. Nah, untuk yang PLC-nya ini merupakan terbaru dari Telkom ya Mbak ya. Kalau dahulu mungkin STB tambahannya menggunakan instalasi kabel, ya. Istilahnya itu di kami di Telkom itu STB yang jenis IKR, begitu. Jadi untuk yang menggunakan instalasi kabel, untuk PLC yang sekarang ini itu digantikan untuk instalasinya tersebut menjadi alat kecil saja penggantinya. Yang lebih ini ya mudah gitu ya. Lebih mudah, ringkas. benar, lebih mudah, lebih ringkas, lebih memudahkan instalasi dan tidak terlalu banyak kabel. Kalau zaman sekarang kan rumah-rumah kan estetik ya Mbak ya, Iya kan? Ya Kabelnya zaman minimalis tersembunyi. ya, benar. Zaman minimalis juga kan sayang kalau kita harus narik kabel, kemudian ditempelkan dengan paku, mengurangi estetika rumah, gitu kan? Nah, itu bisa menggunakan PLC. Untuk abonemen per bulannya sendiri, pelanggan nanti akan dikenakan Rp100.000. Terdirinya ataupun rinciannya itu dari sewa STB-nya Rp80.000, ditambah untuk sewa PLC-nya Rp20.000. Jadi total Rp100.000 plus PLC. Sama halnya dengan WiFi extender ya, Mas Mustafa ya. Jadi sistemnya sewa selama pelanggan nanti berlangganan, kita akan maintenance apabila ada kerusakan, dan nanti untuk berhenti berlangganan maka alat tersebut harus dikembalikan ke Telkom. Sama jadi menambahkan, sistemnya sewa. ya, betul. Sama menambahkan untuk PLC untuk PLC dan STB kedua itu dengan catatan tetap dalam satu jalur listrik. Benar. Kalau misalkan, oh saya pengen rumah saya yang sini sudah menggunakan TV-nya IndiHome, tapi rumah saya yang di sebelah pengen menggunakan itu tidak bisa karena memang tidak dalam satu aliran listrik yang sama gitu. Betul, ya. karena PLC tersebut akan membacanya atau mensalurkannya dari aliran listrik yang sama. Baik. Nah, dan ini ada yang terkait ini lebih dijelaskan lagi, mungkin masih ada Mbak? Selain untuk yang tambahan STB tambahan itu tadi, add-on di kategori TV kita juga tawarkan untuk layanan OTT Mbak. Jadi video streaming ini. Video streaming. Mungkin yang pemirsa ada di rumah sudah berlangganan IndiHome TV gitu ya, menyaksikan tayangan ini, itu bisa loh Bapak Ibu untuk berlangganan video OTT itu yang kita tawarkan ada beberapa macam, seperti untuk Catch Play itu isinya itu film-film Hollywood Mbak Dila gitu ya, menyukai film-film Hollywood yang lagi in gitu istilahnya ya, itu bisa berlangganan Rp60.000 plus PPN. Kemudian untuk video streaming yang lainnya, aplikasi OTT yang lainnya itu ada View ya, untuk berlangganan View ini Rp30.000 plus PPN. Ada juga untuk Mola TV, kalau suka bola ya, betul. Olahraga, ada juga film-film sih ya di Mola TV. Untuk Mola TV itu Rp50.000 plus PPN. Atau mungkin film-film Disney,
Mbak Dila, itu bisa untuk berlangganan OTT Disney Hotstar Plus ya, untuk per bulannya adalah Rp29.000 plus PPN. Ya, luar biasa, semakin lengkap ini ya, dan semakin menarik masyarakat gitu ya. Menarik masyarakat, benar, makanya berlanggananlah IndiHome. Karena kita juga memberikan untuk layanan ini ya Mbak ya, maksudnya after service-nya setelah pelanggan berlangganan itu, seperti apabila ada gangguan, mungkin untuk pelayanan yang lain ya, pelanggan ini menambahkan untuk add-on atau bagaimana gitu, kita selalu 24 jam untuk Nah, tadi juga sempat disinggung nih ada layanan tambahan yang semua gitu ya. Oh, semua, Nah, iya, Ini benar. bisa juga nih Mbak dijelaskan nih. Oke, baik. Untuk semua sendiri, ini terbaru ya Mbak ya dari Telkom, di mana kita juga kerjasama dengan anak perusahaan, yaitu Telkomsel. Jadi pelanggan itu lebih mudah untuk berbagi kuota Telkomselnya ya, dengan berlangganan semua ini. Fleksibilitasnya adalah untuk tagihan semua ini akan muncul ataupun akan ditagihkan menjadi satu dengan tagihan IndiHome, begitu. Semisal ini Mbak, untuk pelanggan ketika ditawarin atau mungkin lagi lihat-lihat website, oh ada semua yang paket silver seperti pada gambar ini, nantinya dia akan mendapatkan 15 GB yang bisa dibagi-bagikan kuotanya dengan seluruh membernya. Kemudian untuk benefitnya itu akan mendapatkan ini ya, SMS untuk telepon dan SMS ke lain operatornya juga, itu bisa sekitar ada 30 menit menghubungi ke nomor lain dan 30 SMS. Per bulannya akan dikenakan Rp75.000 plus PPN. Kita naik lagi kuota yang lebih banyak, itu bisa ke paket Gold 35 GB untuk kuotanya. Per bulannya adalah Rp155.000. Ada juga untuk yang paket Platinum, dengan per bulan Rp280.000 plus PPN, pelanggan bisa menikmati kuota hingga 80 GB, kemudian untuk 100 menit menghubungi ke operator lain dan 100 SMS ke operator lain. Nah, yang paling tinggi sendiri nih Mbak Dila, itu pelanggan bisa menikmati untuk paket yang Diamond. Untuk per bulannya adalah Rp625.000 plus PPN. Untuk kuota yang di share ataupun dibagikan itu sekitar ada 200 GB. Jadi memang dari banyaknya paket ini tentunya masyarakat harus cerdas memilih nih ya, cerdas memilih, dan bukan berarti nanti malah jadi boros gitu. Tapi kalau pakai semua ini lebih hemat Mbak. Semisal saya asumsikan ya, untuk yang bapak, ibu, putranya 2, berarti kan 4 ya. Misal kita langganan kuota, beli kuota sendiri-sendirilah ya per bulannya. Telkomsel itu 100 ribuan gitu, yang 400 ribu. Nah, ya udah kita langganan sekalian aja ini. Untuk yang paket tadi, misal untuk yang Platinum 280 ataupun 200 yang Rp55.000 tadi gitu. Ya, ini termasuk salah satu yang recommended gitu ya Mbak ya, layanannya. Tapi dengan catatan semuanya harus menggunakan nomor Telkomsel. Iya, nomornya harus Telkomsel Harus ya. Telkomsel. Yang di luar itu ganti dulu. Nomor gitu. Jadi untuk yang nomor utama nanti kan jadi parent Mbak. Nomor utama itu nanti dia berhakkan memasukkan ataupun mengeluarkan dari nomor anggota membernya gitu. Jadi satu nomor utama, kemudian ada maksimalnya itu 5 anggota member. Berarti total 6 ya yang bisa digunakan dalam satu semua itu. Baik, berarti di luar nomor itu tidak bisa gitu ya Mbak ya? Kalau untuk yang nomor utama itu memang ini ya, harus nomor yang prabayar. Kalau member-membernya itu bisa ya Mas Mustafa ya, yang pasca ataupun yang prabayar. Dan mohon dipastikan memang kalau untuk yang jenis kartu yang prabayar itu tidak dalam masa tenggang, jadi aktif. Aktif ya. Kalau nggak aktif ya sama Nggak saja bisa. ya. Kemudian Tidak kalau bisa. untuk yang pasca bayar itu bergunanya nanti untuk nomor-nomor yang tidak menunggak pembayaran juga. Baik. Nah, kalau pemirsa ini sudah memilih salah satu layanan, ini bagaimana kemudian cara pembayarannya ini Mbak? Benar, kalau untuk yang semua ini mudah Mbak, karena seperti tadi kita informasikan di awal, fleksibel ya. Fleksibelnya itu tagihannya nanti masuk ke tagihan IndiHome tiap bulannya, dan berlakunya kan 30 hari Mbak Dila. Jadi nanti semisal pelanggan itu aktif hari ini ya, tanggal 4 ya, nah nanti untuk tagihannya itu bulan depannya itu akan ditagihkan ya 30 harinya. 30 begitu. hari ya, Berarti setiap nanti 30 hari ini ya? Benar, setiap 30 hari, dan itu sistemnya itu renewal ataupun perpanjangan otomatis ya. Ketika pelanggan nanti sudah tidak
membutuhkan kembali layanan semuanya, itu bisa menonaktifkannya dengan cara unsubscribe melalui aplikasinya langsung. Baik, nah kemudian untuk menghindari keterlambatan ini Mbak, biasanya kan ada yang lupa nih ya kalau tidak diingatkan atau tidak dicatat atau bagaimana, ini gimana Mbak tipsnya itu lah? Tipsnya, mungkin Mas Mustafa ada ini tipsnya. Baik, terima kasih. Itu masuk ke ranah divisi kami ini. Untuk tips kami dari Telkom sudah mereminder yang pertama. Yang pertama untuk tagihan itu akan bisa dibayarkan lebih dari tanggal 5. Itu tagihan akan muncul. Nanti maksimal di tanggal 15, walaupun sebenarnya range waktunya bisa sampai tanggal 20 toleransinya. Untuk reminder, kami sering mereminder ke pelanggan-pelanggan kami. Pertama bisa nanti via Instagram juga kami reminder. Terus untuk touch-nya kami, yang kedua itu nomor-nomor yang memang sudah didaftarkan di layanan kami akan kami broadcast secara WhatsApp untuk mereminder bahwasannya ini loh sudah tanggal 15. Sudah ini ada alarm tersendiri. Iya. Dari Itu mohon jangan terus nanti diabaikan. Oh baik Pak, terima kasih. Ini loh sudah tanggal, misalkan kita tanggal 10 biasanya sudah mereminder. Nanti di tanggal 15-an kami juga akan reminder ulang seperti itu. Nah, jadi dari cara reminder tersebut ya salah satunya. Ini biasanya dari reminder-reminder itu bagaimana tanggapan-tanggapan dari pelanggan? Apakah memang ya itu efektif gitu? Kebanyakan karena memang orang Indonesia senangnya agak menunda sedikit nih. Baik Pak, nanti ya tanggal 19-an, nanti ya tanggal 20 malam gitu. Kami menghindari ke 18 atau 19 karena apa? Biasanya nanti para pemirsa semuanya tanggal 18 atau tanggal 19 ini agak susah untuk melakukan pembayaran karena sistem kami akan cut off dulu. Pada saat nanti sistem kami cut off ini, jeda ini biasanya nanti, oh Pak saya mau bayar kok ternyata nomornya nggak muncul. Saya mau membayar ternyata ini kok nggak terdeteksi. Efeknya apa? Nanti setelah tanggal 20 itu otomatis internet nggak bisa digunakan. Sayang Langsung sekali. Ya, langsung tidak bisa digunakan. Langsung. Harus tegas gitu ya. Baik, nah kemudian kalau untuk pelanggan baru nih tentunya mau membayar tapi bingung nih cara bayarnya gimana? Baik, yang pertama dari aplikasi MyIndiHome sudah mereminder untuk pembayaran bisa dilakukan yang pertama via internet banking. Bisa melakukan via internet banking. Yang kedua nanti bisa melakukan ke merchant-merchant yang memang sudah berkolaborasi dengan kami. Banyak sudah merchant yang bisa sudah berkolaborasi dengan kami. Ataupun kalau misalkan ternyata dari pelanggan yang memang sudah berumur nih, saya nggak tahu nih mengenai ATM, saya nggak tahu nih mengenai merchant, bisa langsung datang ke Plaza Telkom untuk melakukan pembayaran. Seperti yang ada di layar ini gitu ya Mas? Ya, betul. Itu merchant-merchant yang sudah berkolaborasi dengan kami, bisa lewat link aja, pos dan lain-lain seperti itu. Baik, nah ini kita beralih ke pertanyaan WhatsApp gitu ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk gitu. Ini dari Santi yang ada di Purwodadi. Kak, solusi untuk di pedesaan yang tidak bisa pasang wifi, kendalanya kabel gitu. Apa ini solusinya? Baik, terima kasih. Basic dari kami, syarat utama dari kami untuk melakukan pemasangan, syarat utamanya memang harus ada jalur fiber optik. Yang mana jalur fiber optik kami untuk ke arah pedesaan masih sangat terbatas. Solusi yang kami bisa lebih cepatnya yaitu dengan menggunakan perangkat orbit. Perangkat orbit ini adalah modem secara wireless yang mana modem tersebut bisa nanti digunakan untuk sharing. Kalau yang sekarang umumnya tethering dong. Iya. Saya pengen tethering dong. Dari HP gitu kan Mbak, tapi lama-lama nanti HP-nya panas. Iya. Sayang juga.
Tidak hanya panas HP-nya, ini kantongnya juga terkena. Itu solusi kami yang pertama menggunakan Orbit, My Orbit. Silahkan dari pemirsa semuanya yang pengen tahu lebih lanjut mengenai Orbit, bisa klik langsung di myorbit.id, di mana di situ sudah tertera modem ini rekomendasi untuk wilayah ini, modem ini sudah terrekomendasi untuk wilayah ini, dan modem ini sudah bisa digunakan oleh beberapa perangkat, banyak di situ. Nanti kalaupun misalkan dari pemirsa semuanya ternyata kok masih penasaran ini, masih pengen tanya lebih lanjut, nanti bisa tanya langsung ke Plaza Telkom terdekat. Baik, kalau dari Mbak Santi tadi kan karena memang di pedesaan gitu ya. Kalau untuk menggunakan My Orbit tadi, apakah memang langsung otomatis bisa? Karena di pedesaan biasanya pakainya My Orbit gitu. Betul. Dasarnya untuk menggunakan My Orbit sebenarnya adalah sinyal Telkomselnya bagus. Biasanya di pedesaan minimal kalau memang tidak bisa IndiHome-nya, sinyal Telkomselnya itu bagus. Kalau sinyal Telkomselnya bagus, otomatis menggunakan Orbit. My Orbit juga bisa ya. Berarti itu. memang ada, utamanya ada di situ pokok poinnya. Ya. Gitu. Baik. Ini kita beralih di pertanyaan yang Mbak Nani yang ada di Magelang. Saya baru pasang IndiHome, kenapa modemnya tidak bisa disetting? Bisanya cuma ganti nama dan sandi. Modem IndiHome saya juga tidak dapat menghapus atau memblokir pembaca WiFi. Solusinya bagaimana dan kenapa ini? Apakah memang tidak bisa diganti? Sebenarnya ranah untuk mengganti adalah ranahnya teknisi. Dari sisi pelanggan takutnya kalau mengganti secara pribadi akan mengakibatkan ini harusnya jalurnya seperti ini karena inisiatif mungkin ya. Karena memang inisiatif, saya pengennya lebih kenceng, saya pengen nanti pengaturannya dan lain-lain, itu kami sarankan untuk via teknisi atau bisa lapor ke 147 atau via aplikasi My IndiHome agar nanti kendala-kendala itu dilaporkan sama teknisi biar nanti akan disolusikan dengan teknisi. Itu problemnya lagi juga seperti ini. Misalkan modem saya pasang di kamar depan, ruang depan. Saya pengen pindah, otomatis mau dilepas sendiri, mau dipindah dan lain-lain. Itu sebenarnya akan menjadikan riskan terhadap kabelnya. Karena kabel fiber optik kan tipis, sangat tipis, kecil gitu kan. Kabel itu nggak bisa terus kita tarik biasa, itu nggak bisa karena perlakuannya memang beda. Itu juga kalau saran dari kami, apapun keluhan gangguannya bisa dilaporkan via My IndiHome ataupun via 147 agar nanti kita sama-sama bisa mensolusikan. Iya, kalau dari pelanggan memang bisanya cuma mengganti sandi tadi ya? Betul. Baik ya. Yang lainnya adalah tugas teknisi gitu ya. Sudah ada tugasnya masing-masing gitu. Kemudian ini dari Asih yang ada di Surabaya. Pelanggan IndiHome yang mau pindah daerah dari Kabupaten 1 ke Kabupaten 2, apa bisa perangkatnya dibawa dan dipakai sebagaimana mestinya di tempat tinggal baru tersebut? Baik. Dari Bu Asi ya yang ada di Surabaya. Baik, Bu Asi itu berarti permohonannya pindah alamat ya. Betul. Namanya pengajuannya itu Mbak, pindah alamat. Untuk pindah alamat sendiri nanti dari tim kami itu akan melakukan survei juga Mbak Dila. Jadi di lokasi baru apakah support untuk jaringan fiber optiknya begitu. Jadi nanti apabila hasil surveinya Bapak Ibu jaringannya oke, tersedia, available gitu ya, itu berarti intinya bisa dipindahkan untuk jaringan IndiHome. Jadi untuk pelanggan nanti kalau misal beda dari STO ya, STO itu istilahnya tuh kayak set telecom operationnya itu beda area lah gitu. Itu nanti berpengaruh pada nomor langganan. Jadi nomor IndiHome-nya nanti akan berbeda Mbak. Begitu, apakah pelanggan berkenan atau tidak, begitu. Jadi tidak langsung bisa dipakai ini ya? Tidak bisa, jadi memang survei terlebih dulu, benar. Kemudian kita datangkan petugasnya untuk penyetingan, kita tarik ulang untuk kabelnya, begitu. Nah nanti untuk biaya pindah alamat itu adalah Rp250.000.
belum termasuk PPN-nya Bu Asih, dan itu akan muncul di tagihan bulan depannya. Begitu. Jadi memang ada prosedurnya. Untuk alatnya, modemnya itu memang harus dibawa. Jadi yang di lokasi lama itu harus dibawa di lokasi barunya, karena nanti juga akan menggunakan modemnya tersebut. Baik, nanti sebenarnya masih banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaannya, namun waktunya juga tidak cukup, tidak memungkinkan juga kita balas satu persatu secara langsung. Ini ada yang bisa disimpulkan terlebih dahulu mungkin dari Mbak atau Mas gitu ya, boleh silakan. Ya, baik, terima kasih. Dari sisi Telkom sebenarnya membuka tangan lebar-lebar terhadap pelanggan ataupun calon pelanggan, dalam artian dari Telkom konsultasikan dulu apapun kebutuhannya, konsultasikan dulu ke kami. Kami membuka channel bisa lewat Instagram, ataupun kalau memang ada banner-banner yang ada di pinggiran jalan, ataupun ada tim kami yang muter pakai mobil, atau kalau di mall-mall juga bisa stand booth, diskusikan dulu terhadap kebutuhannya. Kami punya banyak produk yang mana bisa mensolusikan. Jangan sampai nanti cuman tergiur, mohon maaf, promo yang awal ternyata nggak sesuai, akan merepotkan sendiri. Dalam artian misalkan nanti wah ini ada promo sekian, ternyata lah kok nggak sesuai dengan yang saya inginkan, kok nggak sesuai dengan yang saya butuhkan ini. Efeknya apa? Kalaupun pelanggan itu sudah melakukan apply atau sudah berlangganan, minimal harus diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun. Kalaupun tidak bisa diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun, itu nanti pelanggan akan kena denda atau penalti sebesar 1 juta rupiah. Sayang, mendingan kita diskusikan di awal terhadap produknya yang sesuai. Saya di rumah ada 8 orang, nggak mungkin akan 10 Mbps. Oh, saya di rumah juga karena memang rumahnya lebar, saya akan tambah wifi extender juga, seperti itu. Baik, jadi memang harus cerdas memilih lagi-lagi itu ya Mas ya. Betul. Cerdas memilih untuk meringankan, justru bukan memberatkan di akhir gitu ya. Betul. Karena banyaknya tagihan. Baik, terima kasih Mas dan juga Mbak. Kita akan lanjutkan mungkin di minggu depan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita dalam program BIM. Kita akan jumpa lagi di minggu depan. Saya Aldila Farah Elmira, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.